Ketika kali pertama kaki kami melangkah memasuki sebuah tempat yang terasa asing, kami datang sebagai tamu, sebagai orang baru yang belum dikenal, belum terbiasa, dan masih terasa ganjil. Namun, sambutan hangat, senyuman yang tulus, dan keramahan itu membuat jarak perlahan menghilang. Setiap langkah kecil menyimpan cerita, setiap senyuman terselip sejuta makna. Mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi kami memandangnya dengan makna. Perjalanan yang tak ternilai harganya. Inilah Desa Ciakar, sebuah desa yang berada di Kabupaten Tangerang, atau lebih tepatnya di Kecamatan Panongan. Mungkin kita bertanya-tanya perihal kenapa dinamakan Ciakar. Penamaan desa yang cukup unik, yakni berasal dari dua kata, yaitu ci dan akar. Nama tersebut diambil dari bahasa Sunda. Ci yang artinya air, dan akar yang merupakan anatomi dari tumbuhan yang biasanya berada di tanah. Desa ini masih cukup asri, meskipun di sekitarnya telah cukup banyak pabrik berdiri. Desa ini juga berisi keberagaman suku, agama, dan ras. Namun meski begitu, kebinekaan tetap terjaga di desa ini. Sebagaimana warga desa pada umumnya, semua warga hidup dengan damai dan bekerja sama secara harmonis. Tidak ada hierarki di antara mereka. Bekerja bersama membangun desa adalah hal yang biasa ditemukan di desa ini. Sehingga tak heran jika desa ini banyak meraih prestasi dalam setiap pekan perlombaan antar desa sekecamatan. Kita akan bertemu di ruang baru. Semuanya bukanlah bualan belaka. Desa ini telah melewati banyak fase dalam kehidupan dan menjadi saksi atas segala peristiwa sejarah di dalamnya. Termasuk ketika desa ini menyambut kami sebagai kelompok mahasiswa yang akan melakukan pengabdian masyarakat. Sambutan hangat, ramah tamah penduduk desa, keharmonisan, dan penerimaan kami sebagai bagian dari keluarga baru di desa telah kami rasakan. Kami dari kelompok KKN UIN Jakarta dengan nama Lokacita diterima dengan sangat baik di desa ini. Disinilah kisah kami dimulai. 28 Juli 2025, kami menginjakan kaki di desa ini. Di balik kesederhanaan desa, tersimpan sebuah kisah pengabdian penuh makna. Inilah Desa Ciakar, tempat kami mengabdi diri sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Di desa ini, pendidikan merupakan salah satu fokus utama kami. Anak-anak di desa ini kami ajak belajar dengan cara yang menyenangkan. Dengan begitu, kami pun berharap anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mulai dari membaca, menulis, hingga belajar doa-doa harian. Dengan adanya program taman literasi di sekolah ini, kami juga berharap dapat meningkatkan minat baca para siswa-siswi di sekolah ini, serta mampu mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat nantinya. Kami ingin adik-adik kami sadar bahwa sampah bisa dikelola dengan baik. Pengabdian ini bukan hanya tentang apa yang kami bawa, tetapi tentang apa yang kami jalani bersama. Canda, tawa, adik-adik di kelas, serta doa tulus dari seorang ibu merupakan salah satu dari banyaknya pelajaran yang kami terima. Di balik kesederhanaan desa, ada semangat besar yang membara. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar warga di desa ini. Dari dapur kecil di dalam rumah, hingga lahan yang luas untuk produksi berbagai jenis produk olahan
Kehadiran kami bukan semata untuk mengubah, melainkan untuk belajar dan berbagi. Kami mencoba untuk menata ulang kemasan, memberi label sederhana, dan membuka jalan untuk pemasaran produk yang lebih luas. Dan kami percaya bahwa setiap usaha sekecil apapun adalah langkah menuju kemandirian. Di desa ini, kebersamaan bukan hanya sekadar cerita, melainkan napas kehidupan. Dari kegiatan posyandu hingga pekan olahraga desa, masyarakat bergandengan tangan menciptakan rasa harmoni antara kesehatan dan semangat olahraga. Posyandu hadir sebagai garda terdepan masyarakat. Setiap bulan, ibu-ibu berkumpul memastikan tumbuh kembang anak tetap terpantau. Dengan penuh dedikasi, kami membantu untuk mengukur, menimbang, karena kami ingin adik-adik kami tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat. Inilah wajah desa Ciakar, sebuah rumah besar yang dihuni semangat gotong royong, rasa cinta, dan kebersamaan. Yang pertama sih saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak atau adik-adik KKN ya kan, yang telah berkunjung ke desa kami, ya khususnya itu ada di wilayah RW 02 Kampung Cipari, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, yang telah mengadakan KKN ya, kuliah kerja nyata ya, betul kan, itu di Desa Ciakar, yang mana kebetulan di Desa Ciakar itu kan ada kegiatan rutin program kayak Pordes ya kan, kemarin kami banyak dibantu. Dan terima kasih banyak sudah banyak membantu ke KKN dalam program Desa Ciakar. KKN kita 164 ya. Luar biasa, keren, TOP BGT. Banyak membantunya, khususnya untuk wilayah 02. Selama ada di sini sangat membantu. Sangat berkesan selama KKN di 164 Tokacita. Menurut saya dijadikan salah satu penanggung jawab di proker utama kami, yaitu tanam literasi, di mana proker itu membutuhkan kekompakan, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat kuat antar kelompok. Pengalaman paling berkesan selama mengikuti KKN ini yaitu semua hal yang dilakukan bersama, kayak mengerjakan proker bareng, makan bareng, diskusi bareng, dan juga ngantri formani bareng-bareng. Yang paling berkesan itu gimana kita bisa ngejalin sebuah hubungan yang seharusnya sebagaimana keluarga gitu, karena nggak mudah buat mempertemukan banyak orang yang dari beragam prodi dan fakultas, beragam pemikiran juga pastinya, buat mau saling bekerja sama dan mencapai satu kesuksesan bersama gitu. Ya, salah satunya itu yang menjalani kehidupan bersama-sama selama KKN gitu. Itu kan 1 bulan penuh kita menjalani program. Sampai jumpa di lain hari untuk kita